dakwah itu bisa dengan cara kita tidak ngomong apapun bisa dakwah itu. Ah, gimana? Yaitu dengan menampilkan akhlakul karimah, akhlak yang baik. Tetap berbuat baik. Berbeda agama bukan menjadi alasan untuk kita menjauh dari kedua orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bincang Cinta Zakat kali ini udah hadir lagi dan jelang bulan puasa ya teman-teman ya. Jelang bulan puasa Ramadan 2022. Sampai lupa tahun, Mbak. Karena pandemi ada orang yang masih nganggep 2020 loh, bahkan ada yang lupa. Kayak ini tahun berapa? Oh, ternyata udah 2022. Dan ini udah mau puasa, udah mau bulan Ramadan, persiapan kita sedang menjaga fisik, menjaga kesehatan tubuh, apalagi kondisi ternyata apakah pandemi menurun? Ternyata belum. Tapi kita tidak kehabisan bintang tamu, tetap masih ada yang mau saya culik ke sini. Apalagi sekarang katanya dia jauh nih. Dia jauh-jauh datang dari mana ente, Bang? Datang Garut. Tapi katanya Mentawai. Iya, aslinya ya baru pulang tugas dakwah dari Mentawai. Pulang dakwah dari Mentawai. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu berarti Mu'alaf Center Basnas itu mungkin bisa dijelaskan dulu oleh Mas Ramdhani itu sebenarnya apa dan kenapa bisa ditugasin di Mentawai? Iya, Mu'alaf Center Basnas sebenarnya bagian dari program dari Basnas juga yang di antara tujuannya adalah untuk membina, mendidik para mu'alaf. Para mu'alaf orang yang baru masuk Islam yang belum terbina keislamannya, maka Mu'alaf Center Basnas hadir untuk memberikan pembinaan agar mereka memiliki pemahaman Islam yang baik, yang kafah. Ya, oke. Tapi kenapa tiba-tiba bisa di Mentawai? Nah, tiba-tiba bisa Mentawai ya itulah karena ada ya semacam panggilan gitu ya untuk bisa bertugas di sana. Dulu ada semacam seleksi dan sebagainya. Setelah itu memang di antara sekian tempat ya yang yang akan diisi oleh para dai, akhirnya saya dipilih untuk di Mentawai. Wah, gitu, dipilih di Mentawai. Wow. Jadi sebenarnya mungkin karena gini. Berarti secara garis besar Mu'alaf Center Basnas ini menempatkan dai-dainya itu di daerah yang mungkin butuh edukasi atau gimana? Ya betul edukasi khususnya dalam bidang agama gitu ya. Edukasi dalam bidang agama di mana ya keislaman mereka karena baru masuk Islam, kemudian tidak ada pembinaan juga, mereka hanya berubah status agama saja gitu kan. Jadi tugas kita adalah membina bagaimana mereka bukan hanya pindah status agama, tetapi memiliki pemahaman agama yang baik dan benar. Pertama kali berceramah dakwah umur berapa? Pertama kali berceramah itu ketika usia mungkin SMP lah ya. SMP karena ceramah itu bukan ceramah yang besar-besaran ya, dalam arti seperti itu karena memang ya namanya lomba-lomba kayak gitu. Kemudian juga kadang-kadang di kelas atau di ini dari kecil memang dijuluki sebagai ustad-ustad gitu ya. Gitu ya, ustad di antara semua ya kadang-kadang diminta kultum-kultuman gitu kan. Oh, gitu. Dulu masih kultum-kultuman. Sekarang kan kultum beneran kan? Iya kan? Sekarang kultum beneran. Oke, dulu SMP pertama kali. Itu panggungnya di apa tuh? Ya sebenarnya juga di panggung juga, maksudnya ceramah biasa aja. Ceramah biasa di hadapan teman-teman sekelas kayak gitu. Jadi bukan sesuatu yang ini juga sebenarnya. Tapi untuk ceramah dari masjid ke masjid untuk khutbah dan sebagainya itu ya ketika mulai masuk ya SLTA ya, SMA. Waktu kuliah gimana nih? Waktu kuliah gimana caranya ngimbangin? Berarti secara garis besar emang ente udah passion ya, Bang? Bisa dibilang passion di situ. Gokil, passionnya dakwah loh. Passion di situ. Passion berdakwah. Gokil. Berarti ini menarik nih. Pas kuliah kan ekonomi Islam. Itu gimana cara ngimbangin antara passion tetap ingin berdakwah dan belajar gitu? Ya bisa aktif di dunia-dunia yang kerohanian, dunia dakwah kampus. Kemudian juga aktif di ya dakwah-dakwah yang sifatnya sosial, ikut ya gerakan-gerakan tertentu lah, gerakan-gerakan kebaikan. Ya suatu lembaga dan sebagainya gitu kan. Disitulah tempat kita aktualisasi diri ketika kita kuliah gitu, menyeimbangkan antara kuliah dengan passion, senang dengan dunia dakwah. Oke, tapi sempat ada hambatan gak waktu pas kuliah? Maksudnya kayak bad mood ya kan? Yang namanya bad mood gitu ya, kalau dalam bahasa agama itu futur, itu pasti ada.
Apa bahasa agama? Futur. FUTW, bukan future ya, futur. Yeah. Futur. Oh, futur. Futur. Jadi memang ada yang masa-masa seperti pasti ada. Pasti akan selalu ada, tapi ya tetap harus berusaha untuk dilawan, berusaha untuk ya dikendalikan gitu. Yeah. Gimana awalnya tuh ini mungkin kita masuk ke topik ya. Berarti ini cukup menarik nih bahwa ada dai muda yang betul-betul bisa dikatakan, wah gue salut sih bang sama lu bang, gimana bisa di Mentawai itu luar biasa. Nih sebelum kita masuk ke Mentawainya ya, betul. Mungkin kita lebih pingin ngebahas dulu tuh pas kuliah, apa memang keluarga dan support system tuh mendukung, terus bentuk dukungannya tuh seperti apa? Ya memang dari kecil, memang keluarga kami dibilang keluarga yang latar belakang agama terlalu wah juga enggak gitu ya. Tapi memang seolah diarahkan ke arah sana. Dan memang saya pun dari kecil gitu ya. Saya masih ingat tuh ketika kelas 1 SD, ada pertanyaan dari guru, cita-cita menjadi apa? Saya jawab menjadi ustadz. Saat SD itu, ketika guru bertanya seperti itu, di antara teman-teman ada yang jadi polisi, ada yang jadi dokter, tentara. Saya bilang jatuhnya jadi ustadz. Walaupun belum tahu ustadz itu apa, cuma lihat yang orang ceramah aja di TV. Reaksi sekelasnya gimana? Reaksi sekelas ya mungkin aneh gitu terdengarnya. Apa cita-cita macam apa gitu kan? Dream macam apa itu, karena ya mungkin jarang. Ya. Kayak gitu ya, reaksi seperti itu aja. Mungkin merasa aneh lah atau apa gitu kan, kayak gitu. Tapi memang konsisten sejak kecil ya, sejak SD, SMP, SMA sampai kuliah memang impian masih ke arah dakwah situ. Gitu. Tapi senang nulis juga nggak? Kalau nulis memang ya sekedar nulis status. Kalau nulis buku belum. Mungkin bisa nulis buku, Tat. Ya. Jadi nanti ke depannya kalau di buku-buku cita-cita anak-anak tuh biar nggak ada yang bingung, ada gambar polisi, gambar tentara. Nah, ada gambar satu lagi yang lagi ngajar ngaji tuh. Gambar ustadz. Itu bisa kan? Iya betul. Biar kalau ditanya nggak ada yang bingung. Nah, tapi maksudnya berarti support dari kalau dari teman gimana waktu itu? Teman pun sama juga. Ya yang menggelari saya panggilan ustadz, entah di SMA, entah di kuliah gitu ya. Itu otomatis entah apa yang membuat mereka menyebut saya ustadz. Itu entah dari tampilan wajah atau bagaimana. Di kuliah pun dosen-dosen gitu ya, dosen-dosen sebagian itu manggil saya ustadz. Gitu. Dosen-dosen. Kadang-kadang karena saya suka kultum di kelas itu kan kayak gitu. Seperti itu. Saya pun aneh juga. Mungkin itulah jalan yang Allah takdirkan itu kan, dari kecil konsisten dengan cita-cita sampai sekarang. Ya alhamdulillah. Tapi nah ini mungkin banyak pertanyaan ataupun rasa penasaran orang nih. Kalau seorang agamawan nih, lu mungkin udah bisa dibilang seorang agamawan ya, dengan orang yang berkutat di bidang dakwah dan lain sebagainya. Itu kalau menyelaraskan dirinya dengan hobinya gimana tuh? Dengan keduniawian lah. Ya, yang namanya ini sebenarnya semua orang yang hidup dalam dunia dakwah memang harusnya memang ada yang namanya tawazun, keseimbangan. Harus tetap seimbang antara dunia dengan akhirat, gitu kan. Jadi inti dari dakwah adalah menebarkan kebaikan Islam. Ya, menyampaikan kebaikan Islam, mendakwahkan mensyiarkan Islam, gitu kan. Seperti itu, tanpa harus melupakan yang sifatnya dunia. Hobi tetap jalan gitu ya. Hobi saya dari zaman kuliah dulu naik gunung, Bang. Naik gunung, saya sudah sampai ke puncak Semeru. Wih, mantap. Iya. Tapi ya makanya tadi hobi jalan gitu ya, tapi tetap tidak melupakan agama. Sebaliknya agama jalan, tidak melupakan juga duniawi, karena harus seimbang. Kadang-kadang kita dalam satu hal saja kita fokus, kadang-kadang ada masa suntuknya. Tadi saya bilang ada masa futurnya, maka perlu kita pun ya aktif dalam hal-hal yang lain gitu kan. Oke. Berarti sebenarnya dalam tanda kutip berdakwah itu sebetulnya nggak harus dalam arti ceramah, tapi berbagi kebaikan gitu ya. Itu dia, betul. Dan itu yang lo lakukan dari kuliah. Apa momen yang waktu itu mendasari akhirnya kayak, kayaknya gue pingin nih menasbihkan diri gue jadi pendakwah gitu. Ya. Kalau yang tadi kan yang dari SD SMP memang cuma sekedar omongan ocehan cita gitu ya. Mungkin saat ya saya mondok, saya ini kan juga kan sambil SMA yaitu sambil mondoknya gitu kan. Memang dari guru-guru gitu ya yang memberikan motivasi yang semakin menguatkan saya untuk terjun di dunia dakwah. Ya tadi ada kata-kata kun da'iyatan qabla kulli syai. Jadilah engkau seorang pendakwah, jadi apapun engkau. Jadi gimana tuh? Jadi ya profesi apapun sebenarnya bisa bagian dari dakwah. Serius? Bisa berkontribusi dalam bagian dakwah. Dakwah itu menebarkan kebaikan Islam. Yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan Islam. Gitu ya. Ya misalnya kita seorang kantoran bisa menunjukkan dakwah di kantornya yang mengingatkan kebaikan dan sebagainya, atau kita punya gadget bisa mengingatkan kebaikan dengan bahkan
kata Umar bin Khattab, dakwah itu bisa dengan cara kita tidak ngomong apapun bisa dakwah itu. Ah, gimana? Yaitu dengan menampilkan akhlakul karimah, akhlak yang baik. Itu sudah bisa menjadi dakwah. Oke. Berarti Orang terinspirasi dengan apa yang kita lakukan, Hah? itu sudah bagian dari dakwah. Kita misalnya sering berbagi, kita misalnya sering menebarkan kebaikan, atau misalnya di kampung kita sering rajin ke masjid, orang pun akan melihat, oh ternyata dia rajin ke masjid, akhlaknya juga baik dan sebagainya. Itu pun bagian dari dakwah. Ternyata dakwah gak harus ngomong, gak harus ceramah di atas mimbar, di atas panggung, kayak gitu. Mantap. Apa jangan-jangan podcast ini juga bagian dari dakwah? Betul sekali. Betul sekali, podcast gitu ya. Oke. Bahkan tadi profesi apapun kita gitu ya, bisa bagian dari dakwah. Oke. Gitu. Wow. Nah, kita mulai masuk ke yang seriusnya nih. Gimana ceritanya bisa sampai ada di Mentawai dan udah berapa tahun di Mentawai? Alhamdulillah sudah 2,5 tahun. 2019 bulan Juli dulu, Agustus kalau nggak salah diberangkatkan ke sana. Ya memang dulu ini apply aja kan, dulu ada open recruitment dai pedalaman. Di Mualaf Center tuh ada seperti itu? Ada seperti itu dulu. Oke. Akhirnya saya apply kan, ini ya dipanggil, ya alhamdulillah salah satu yang terpilih, ya dikasih pembekalan dan sebagainya. Akhirnya nanti masuk ke penempatan. Ada kawan-kawan yang ditempatkan di Palu, di Sulawesi sana gitu kan. Ada yang di Kalimantan, ada yang Kepulauan Riau, salah satunya Mentawai. Nah, ternyata saya dipilih untuk masuk ke Mentawai. Gimana perasaannya waktu itu? Perasaannya sebenarnya ya campur aduk lah. Ada rasa takut karena saya pun sebelum ke Mentawai saya lihat dulu ya latar belakangnya bagaimana, saya cari googling dan sebagainya. Ternyata mereka dengan kondisi medan yang luar biasa dan sebagainya. Ya cukup ada rasa takut sebenarnya pada awalnya, ada rasa khawatir gitu kan, apalagi memang cukup jauh juga dari keluarga gitu kan. Betul. Dan diantaranya keluarga pun sebenarnya cukup mengkhawatirkan juga sebenarnya seperti itu. Tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu ternyata alhamdulillah bisa sampai 2,5 tahun di sana. Tepatnya di kota apa? Nama daerahnya Siberut. Jadi kan Mentawai itu ada pulau-pulau kecil tuh. Pulau-pulau utamanya ada 3, namanya Siberut, Sipora, dan Sikakap. Ya saya di Pulau Siberutnya. Depannya sih semua ya. Oke. Tapi waktu itu rasa takut apa yang mendasari Mas Ramdhani sehingga wajar sih sebenarnya takut. Tapi maksudnya rasa takut selain karena jauh dari keluarga atau mungkin jadi bagian dari tantangan sendiri atau gimana? Iya sebenarnya takut. Ya kita kan belum tahu karakter warga sana, karakter orang sana. Apakah kita mampu beradaptasi dengan mereka atau tidak? Itu yang menjadi ketakutan. Kalau kita ya orang-orang Pulau Jawa ini mungkin kita masih tahu lah bagaimana cara menyesuaikan diri, beradaptasi gitu kan. Sedangkan kita masuk ke area di sana yang ya bagian dari kesukuan dan sebagainya gitu. Apakah bisa saya menyesuaikan diri di sana? Itu yang menjadi kekhawatiran saya ketika awal-awal diutus ke sana. Oke. Gimana cara berdamainya sampai akhirnya bisa 2 tahun? Ya tapi itu dia, setelah dijalani gitu ya, kita berusaha melakukan pendekatan kepada masyarakat ini gitu kan. Oh ternyata tidak sesulit yang dibayangkan. Oh iya. Tidak semengerikan apa yang ada di pikiran gitu kan. Itu yang membuat ya ternyata orang manapun asalkan kitanya baik, insya Allah akan tetap baik. Tapi ini cukup seru sih kalau kita ngomongin. Nah, ini kita coba lihat nih. Ini daerahnya. Nah, itu saya di Pulau Siberut yang itu tuh, yang paling atas. Nah, itu situ. Di pulau itu. Tapi bagus, Bro. Seru nih. Kita balik badan dulu nih. Nah. Coba Mas Ucup kita cek bawah-bawahnya, Mas. Tapi itu jadi bagian dari tantangan tersendiri enggak sih, Bang? Buat ente? Ya tentu aja jadi tantangan sendiri gitu kan. Bahasa gimana bahasa? Mas ini lucu nih. Ente kan orang Garut. Mohon maaf ya, tiba-tiba ketemu sama orang-orang Mentawai. Gimana komunikasinya waktu itu? Iya, tapi sebagian mereka itu ada yang sudah bisa bahasa Indonesia. Karena memang ya jadi daerah perhatian juga, pendidikan termasuk walaupun tetap melestarikan budaya gitu ya, tapi pendidikan masuk sehingga sebagian tuh orang-orang yang muda-muda masih bisa bahasa Indonesia. Tapi saya pun menyesuaikan diri, alhamdulillah bisa bahasa mereka. Coba sedikit. Bahasa Mentawai gimana coba? Anai lewe ita aja gitu ya. Apa tuh? Itu sapaan kalau ketemu ini. Sapaan pertama. Ya, hai atau bisa bilang apa kabar, bisa bilang gitu. How are you gitu kan. Kayak gitu. Apa tadi gimana? Anai lewe ita.
Anai Loita. Anai Loita. Ya. Oh, oke. Memang bahasa Mentawai itu bisa dibilang sulit. Kalau seberangnya kan Sumatera Barat itu kan Minangkabau semua tuh. Ya. Sumatera Barat semuanya Minang. Cuma Mentawai yang bukan suku Minangkabau. Tapi mereka bagian dari Sumatera Barat. Bagian Sumatera Barat. Tapi mereka bukan suku Minang. Bukan suku Minang. Ada suku khusus, suku namanya suku Mentawai. Dan suku itu di sana ada cabang-cabang sukunya, ada ratusan suku. Bisa dibilang apa, marga mungkin ya. Kayak gitu. Tapi bagus banget sih Bang. Sumpah bagus banget. Wow. Lu udah pernah nih main-main ke tempat ini berarti semua? Tempat-tempat yang hiburannya ya pernah main ya ke pantai gitu. Pantainya. Sebenarnya di sana pun ya wisata memang ini juga, resort juga pernah gitu kan. Oke. Iya. Memang yang seperti yang kita ketahui ya sahabat Basnas, yang Mentawai itu jadi juga salah satu 10 Bali baru kalau nggak salah. Jadi pemerintah melalui Parekraf gitu kan, dia punya destinasi wisata 10 Bali baru dan salah satunya kalau nggak salah di Mentawai, karena memang kita lihat wow keren banget sih. Nah ini mungkin ke pertanyaan yang lebih seru sih kalau menurut gua, karena Anda lu tadi bilang Bang di Mentawai ada masalah terhadap demografi, terus alam pastilah ya. Iya, betul. Alam pastilah ya. Mungkin kalau dari tantangan ini ke spesifik ini berdakwahnya sendiri, gimana lu cara merangkul masyarakatnya? Mungkin ilmu agama gue belum setinggi lu, tapi gimana caranya kalau biar Islamnya sendiri tuh berterima di masyarakat? Iya, kita mungkin bicara tentang ini ya, tentang umat Islam di sana. Ya memang tidak banyak, bisa dibilang minoritas itu ya. Tapi di sana minoritas sekitar 20% lah kalau kurang lebih ya, sekitar 20%. Agama utamanya apa di sana? Agama utama kalau nggak salah Protestan atau Katolik itu, di antara dua itu ya. Oke. Gitu ya. Tapi alhamdulillah gitu ya, dari segi kerukunan bermasyarakatnya alhamdulillah baik. Alhamdulillah Nah, bagus. kita pun ya para dai di sana masuk ke sana itu ya dengan cara yang baik juga. Ya. Bukan itu yang pentingnya sih. Itu yang penting. Ya, jadi kan saya sering sampaikan di mana-mana gitu, di kawan-kawan yang lain pun, Islam itu rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin. Rahmatan lil muslimin itu rahmat hanya untuk orang Islam saja, hanya baik ke orang Islam saja, memberikan kebaikan ke orang Islam saja gitu kan. Padahal dalam Al-Qur'an, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, Islam tuh harus menjadi rahmat, menebar kebaikan kepada seluruh alam, bukan hanya manusia, bahkan bukan hanya muslim, seluruh manusia, seluruh makhluk alam semesta harus menebarkan kebaikan. Maka itu pun yang berusaha saya lakukan di sana. Ya, kepada orang muslim kita yang kita bina, para mu'alaf di sana baik. Kepada yang berbeda agama pun kita tetap baik. Saling 5S ya, senyum, salam, sapa, sopan santun kita lakukan kepada siapapun. Sehingga bahkan banyak 5S yang 5S dan 3M dong tetap dong. 3M tetap. 3M tetap untuk ya masa pandemi ini. Oke, lanjut. Iya. Sehingga alhamdulillah bisa dibilang ya, kawan yang beda agama ada. Ya, bahkan ya dulu sempat juga kepala desa yang beda agama, kita ini juga sempat ini juga gitu ya. Bahkan ada gitu ya di salah satu desa, sekretaris desanya pun ya ketika ada ini minta tolong tanpa segan-segan gitu kan. Iya, minta tolong. Ini Ustadz katanya ada di antara warga desa kami yang memang dia pindah agama jadi mu'alaf, tapi ininya kependudukannya belum ini. Gimana? Data kependudukannya belum diubah, tolong bantu di ini Ustadz. Jadi saya biasanya membantu mualaf-mualaf yang pindah agama tapi kependudukannya, tapi ya mereka santai aja karena tahu kita tuh bukan sesuatu yang bukan yang represif, bukan yang menekan. Wow. Ya. Oke. Justru dengan itu ya, dengan cara kita menampilkan kebaikan-kebaikan Islam, yaitu justru ya minimalnya walaupun kita belum bisa mengajak mereka ke Islam, minimalnya kita bisa hidup berdampingan rukun dengan mereka, itu yang penting. Dan bukannya kalau dalam Islam kalau nggak salah gue pernah tahu dalam Quran ya, la ikraha fiddin. Masya Allah, ya betul lah. Itu udah nyiapin soalnya. Iya betul sekali. Tidak ada paksaan dalam tidak ada paksaan. Nah itu maksud gue, ketika tidak ada paksaan, berarti teman-teman Mu'alaf Center sendiri nih, pertama yang gue pengen tahu cara merengkuhnya gimana, cara mengedukasinya gimana, dan cara menjembataninya gimana. Itu ada 370 yang memang mereka sudah masuk Islam tapi memang belum terbina dengan baik. Kita berusaha untuk membina keislamannya, belajar sholatnya, belajar ngaji, iqro'nya dan sebagainya. Di situ kita bina mereka. Kayak gitu. Nah, bentuk edukasi yang diberikannya selain mungkin bisa dikatakan kayak sholat, ngaji dan lain sebagainya, itu apalagi ya untuk edukasi dalam agama Islamnya sendiri?
Sebenarnya Kayak fikih gitu mungkin. ya fikih, ibadah gitu kan. Itu yang kita tanamkan, termasuk ajaran toleransi. Ketika saya memberikan ini kepada para mualaf, itu saya sampaikan. Ajaran toleransi, perdamaian Islam itu seperti apa. Jadi banyak di antara mereka yang Islam, orang tuanya, ayah, ibu dan sebagainya masih bukan Islam. Ya, tapi apa yang saya sampaikan ke mereka? Apa saya sampaikan ke mereka adalah tetap berbuat baik. Berbeda agama bukan menjadi alasan untuk kita menjauh dari kedua orang tua. Dalam Al-Quran disebutkan bahkan wa in jahadaka an tusyrika bima laysa bihi ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau mereka mengajakmu kembali kepada kemusyrikan, kembali kepada agama sebelumnya dalam artian seperti itu, maka tolak dengan cara yang baik. Tetapi dalam hal yang sifatnya dunia, muamalah sosial, maka pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Oke. Nah, rencana bulan puasa tahun ini baik dari teman-teman Mu'alaf Center sendiri dan mungkin ini personal ya, bagi Ustadz Ramdhani sendiri pribadi, ada rencana apa nih yang akan diberikan kepada masyarakat Mentawai? Bakal balik lagi ke Mentawai dong? Insyaallah. Wah, amin. Sehat terus ya Ustadz ya. Insyaallah. Karena masyarakat Mentawai pasti merindukan sosok Ustadz Ramdhani. Ada rencana apa ya yang akan Ya, dilakukan rencana tahun ini? tentunya kita akan tetap membuat program-program di situ ya. Kalau misalnya sudah aman dari COVID, mungkin ya kita akan membuat menyemarakan syiar-syiar di situ gitu kan. Tabligh akbar, buka-buka bersama. Ya seperti halnya di sinilah. Jadi bagaimana bisa merasakan puasa dan lebaran di Mentawai ya tidak terasa terlalu beda gitu kan di sini. Memang ya lebaran kan 2 kali di sana ya. Lebaran 2020 sama 2021 ya. Lebaran pun yang mereka luar biasanya yang beda-beda akidah pun ini ke kita gitu ya. Datang ke rumah kita, datang menyelamati ini. Bahkan mereka mohon maaf lahir batin gitu kan. Ya kita bersama gitu kan. Kayak gitu. Oke. Berarti sebenarnya udah lebih kayak di rumah ya. Udah merasa seperti di rumah ya. Rumah sendiri. Meskipun sangat jauh ya. Oke, Ustadz, pernyataan terakhir. Ini mungkin banyak yang penasaran dan siapa tahu ada orang yang terinspirasi menjadi Ustadz Ramdhani selanjutnya. Di usia yang masih muda lah, kita kan masih muda ya maksudnya. Aku tuh penasaran motivasi apa sih yang membuat Ustadz nih konsisten dalam tetap menekuni pekerjaan sekarang gitu. Dan bisa mungkin menjelaskan ke teman-teman dan sahabat Basnas di sana bahwa ya tadi berdakwah itu tidak hanya ceramah di mimbar tapi dengan berbagi kebaikan. Atau apalagi ini mau bulan puasa nih, ini momentumnya pas banget nih. Monggo Ustadz. Ya, jadi sahabat sekalian, motivasi terbesar saya gitu ya untuk terus berada di dunia dakwah gitu ya. Dan saya bilang tadi dakwah itu tidak harus selalu ceramah dan sebagainya gitu ya. Motivasinya adalah ya manusia Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu diantaranya tujuan besarnya ada 2. Tujuan besarnya yang pertama adalah untuk mengabdi kepada Allah, beribadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Kedua adalah menjadi khalifah. Mohon maaf, ini khalifah itu dalam artian adalah pemangku kehidupan muka bumi. Ya bukan khalifah dalam artian yang lain gitu ya. Khalifah artinya secara bahasanya menebar kebaikan kepada sebanyak mungkin makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kepada Allah kita menghamba, mengabdi, ya kepada umat kita berkhidmat. Ya gitu. Kepada Allah kita beribadah dengan baik, kepada manusia lainnya kita rahmatan lil alamin. Itu motivasi terbesarnya seperti itu. Oke. Kalau kita ke Mentawai nih, ada rekomendasi tempat-tempat enggak? Atau makanan kuliner. Kuliner Mentawai secara khusus gak ada. Oh, gak ada. Kalau mau Padangnya, Minangnya gitu. Oh, sama kayak Padang ya. Ya, tapi kalau untuk destinasi wisata gitu ya, di sana udah banyak area surfing, kalau mau surfing gitu ya. Ada gitu ya. Terus juga yang spesifik apa ada nama? Spesifik ada namanya Pulau Masilo. Coba Mas Ucup kita cari Pulau Masilo. Oh, boleh. Oke, kita lihat ya. Kita lihat nih. Pulau Masilo. Masilok. Aksesnya gimana? Aksesnya harus menggunakan speedboat. Dari ada namanya di situ nanti pelabuhan Muara Siberut daerah situ juga daerah ini. Ya, nanti ya di sana biasanya ada fasilitator lah yang bisa mengarahkan kalau kita memang tujuan untuk wisata gitu ya. Pasti. Iya, ada guide-nya gitu. Wah, ini sih kita harus ke sana sih untuk memajukan juga pariwisata dan membangkitkan kembali pariwisata Indonesia khususnya karena pariwisata Indonesia nggak cuma Bali, Tat. Oh iya betul. Iya, Mentawai jadi salah satunya karena ini kita lihat, wah ini keren banget sih, sumpah. Iya. Keren. Ustadz, makasih banyak ya. Iya, sama-sama. Atas waktunya, sehat terus dan terus berkarya, terus mengabdi kepada masyarakat.
karena pasti banyak yang masih butuh lah insight-insight dan juga ilmu agama dari Ustadz Ramdhani ke depannya. Sehat-sehat terus ya Ustadz ya. Sehat fisik, sehat mental. Nah, terima kasih sahabat Basnas sudah mengikuti episode kali ini dengan Ustadz Ramdhani, salah satu dai muda, dan mungkin banyak yang terinspirasi nanti Ustadz nih ke depannya buat jadi dai muda lagi ke depannya, karena Indonesia butuh lah orang-orang seperti inilah, nggak cuma hahaha doang, tapi juga bisa memberikan manfaat, edukasi, karena berdakwah juga seru ya. Betul. Berdakwah bisa seru, nggak harus yang serius, nggak harus yang ini, tapi bisa berbagi kebaikan, dan khususnya dengan jelang bulan Ramadan ini itu hal yang ya bisa paling penting lah untuk kita berikan. Oke, sehat mental, sehat fisik, sahabat Basnas semua, jaga kesehatan di tahun ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di Idul Fitri tahun ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.